Pada awalnya, saya bermain TikTok itu cuma buat senang-senang doang. Nama saya Tika, 18 tahun, dan saya memiliki TikTok syndrome. Pada awalnya, saya bermain TikTok itu cuma buat senang-senang doang. Tapi lama-kelamaan, ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Dan ternyata setelah saya cek, saya terkena TikTok syndrome. Pada awalnya sih, saya merasa kesulitan karena setiap saya melakukan sesuatu, saya tidak bisa mengontrolnya dengan baik dan benar. Terutama pada saat saya tidur, dan saya harus minum obat 2 kali sehari untuk meditasi agar tubuh saya tidak bergerak-gerak. Tapi lama-lama mulai terbiasa dan sudah mulai bisa menerima diri saya lagi. Saya sudah mulai terbiasa karena saya sering minum obat dengan rutin, dan dokter juga menyarankan untuk mengurangi waktu saya dalam bermain TikTok. Nama saya Kaisar, 18 tahun, dan saya memiliki TikTok syndrome. Pada awalnya saya bermain TikTok itu cuman buat senang-senang doang. Tapi lama-kelamaan saya merasa ada yang aneh. Saya seperti tidak bisa mengontrol tubuh saya. Dan ternyata setelah saya cek, saya terkena TikTok syndrome. Pada awalnya sih saya merasa kesulitan karena setiap saya melakukan sesuatu, saya tidak bisa mengontrolnya dengan baik dan benar. Terutama pada saat saya tidur. Dan saya harus minum obat 2 kali sehari untuk meditasi agar tubuh saya tidak bergerak-gerak. Tapi lama-lama saya sudah mulai terbiasa dan sudah mulai bisa menerima diri saya lagi. Saya sudah mulai terbiasa karena saya sering minum obat dengan rutin, dan dokter juga menyarankan untuk mengurangi waktu saya dalam bermain TikTok. Nama saya Muhammad Renaldi, umur 24 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Cerita ini dimulai dari 3 bulan yang lalu. Awalnya sih saya tidak terlalu tertarik, namun karena saya sedang patah hati, saya meluangkan semua di TikTok. Dan beberapa hari kemudian saya kecanduan dengan TikTok. Saya sudah berobat ke sana kemari, namun dokter tidak bisa mendiagnosa nama penyakit saya. Untuk teman-teman yang ada di TikTok, kita harus belajar dari pengalaman saya, karena aktivitas saya tiap hari secara tidak langsung tubuh saya bergerak dengan sendirinya. Untuk semuanya, belajarlah dari pengalaman saya hari ini. Dan untuk teman-teman yang masih bermain TikTok, agar kiranya berhentilah bermain TikTok. Takutnya pengalaman saya ini menjadi pengalaman kalian juga. Jadi untuk teman-temanku sekalian, agar kiranya kita lebih baik bermain bersama keluarga, teman, karena lebih bermanfaat dibanding bermain. Menurut Ustadz, apa hukumnya main TikTok? TikTok, ya. Jadi begini, segala hal yang tidak melahirkan manfaat, minim hal-hal positif, itu dinilai makruh.
oleh syariat, ya, tidak disukai. Apalagi jika hal yang dikerjakan itu lebih cenderung kepada nilai maksiat, ya, padahal yang diharamkan oleh nilai agama. Ya, misal tampilan-tampilan yang ya erotis, ya, gerakan-gerakan yang mengundang syahwat, ya, atau ada hal-hal yang bertentangan langsung dengan nilai agama, maka dia masuk dalam kaidah ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Ya, segala yang menyebabkan atau menunjukkan kepada yang haram, maka perangkat itu pun bisa haram hukumnya untuk dimainkan. Ya, karena itu ada kaidah mengatakan begini, ittaqu mawadhi'at tuham. Ya, jadi mesti hati-hati di ruang hal-hal yang bisa menghadirkan fitnah atau menghadirkan juga hal-hal yang buruk dalam persepsi agama. Jadi kalau saran saya, ya, lebih baik dijauhi, ya. Kalau tidak makruh disukai, tidak disukai oleh agama, jatuhnya bisa haram. Ya, paham?